Karena kan pastinya ilmu-ilmu tersebut dapat bermanfaat pada saat ini dan masa yang akan datang gitu. Jadi semoga bermanfaat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu ceria, selalu bahagia, dan selalu sehat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Novia Mustain. Di sini saya sebagai host, dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sosok penting untuk media broadcast ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Broadcast MA/MMH. Halo Dea. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik juga sehat. Bahagia? Cukup bahagia. Semoga selalu bahagia ya. Amin. Sebagai ketua broadcast, kita sebutannya broadcast ya di sini ya. Sebagai ketua broadcast, sudah berapa lama dia mengemban amanah ini? Menjadi ketua broadcast kurang lebih udah 2 atau 3 bulanan. Gimana rasanya jadi ketua? Rasanya sangat wow ya, Sangat surprise wow. sekali. Luar biasa, spektakuler ya. Iya, karena kan sebelumnya belum pernah menjadi ketua di sebuah ekstra ataupun organisasi apapun itu. Jadi rasanya menjadi ketua di media broadcast ini pastinya sangat senang sekali karena saya dapat dipercayai sama teman-teman semua yang memilih saya sebagai ketua broadcast ya. Karena kan kemarin proses pemilihan ketua dan wakil ketuanya secara voting. Jadi saya terpilih dengan suara yang terbanyak, kan merasa kayak wow, ini sangat amanah banget buat dipercayai. Iya. Gitu ya. Tapi di samping rasa senang itu ada rasa takut. Pastinya Pasti, karena kan jangankan sebagai ketua, sebagai anggota pun semisalnya kita belum bisa menjalankan tugas kita dengan baik, itu kan ada ya rasa takut, apalagi belum luas dalam ilmu public speaking ataupun mental, itu menjadi ketakutan. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu rasa takut itu akan hilang karena support dari tim ya, dari teman-teman. Iya. Gitu. Oke, rasa takut, rasa khawatir itu manusiawi, wajar gitu. Apalagi seorang ketua kan amanahnya lebih besar gitu ya dari anggota-anggota lain. Yang pasti tetap semangat. Pasti. Tetap semangat ya gitu. Oh ya, dari info yang saya dapatkan, info atau kabar yang saya terima, itu media broadcast ini baru diadakan tahun ini atau gimana? Untuk berjalannya baru tahun ini, tapi media broadcast ini telah disediakan dari udah lumayan lama ya. Cuma baru tahun ini berjalan dengan konsep yang sudah direncanakan. Baru tahun ini berarti dia ketua pertama? Iya. Tambah berat ya ini. Iya benar banget. Oke, sebagai ketua nih, langkah awal yang dilakukan dia sebagai ketua ya, itu apa? Langkah awalnya pasti saya mencari teman ya atau anggota yang bisa diajak merencanakan sebuah program ataupun konsep program yang akan dijalankan itu seperti apa. Jadi butuh partner gitu. Iya, Mbak. Kalau sendiri juga nggak memungkinkan gitu loh. Iya. Mesti kewalahan gitu. Mau nanti misalkan bingung atau apa, kalau nggak ada partner, nggak ada teman ngobrol, dia kan bingung sendiri gitu. Iya. Kalau ada teman-temannya kan bisa Enak ya. Sambil ngasih masukan, ngasih saran kayak gitu. Emang bener sih yang harus dilakukan pertama kali, cari anggota ya, biar ada teman partnernya lah gitu. Oke, untuk konsepnya pasti kan kita kalau ini kan hasilnya kan sebuah konten gitu, sebuah video gitu kan. Nah, udah ada gambarannya belum sih konsepnya gitu? Kalau untuk konsep broadcast ini kita punya 2 konsep, yaitu broadcast semi formal dan juga broadcast santai. Jadi untuk broadcast semi formal itu cara pembawaannya nggak terlalu formal tapi juga tidak terlalu santai. Dan di broadcast semi formal ini kita ada makna talk. Wow, dari namanya sudah terdengar bahwa bincang-bincang di Makna Talk ini penuh dengan makna. Dan di Makna Talk ini kita akan mengundang para guru-guru dan tokoh penting yang ada di MA/MMH. Dan untuk broadcast yang santai, ini kita namanya juga unik. Apa itu? Bisik.
bincang asik. Oke. Menarik ya. Iya, untuk di broadcast santai ini pastinya pembawaannya sangat santai, bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini Iya, gitu. iya. Dan di broadcast santai ini kita akan mengundang dari siswa-siswi MA MMH yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, juga dari info dari OSIM dan info seputar MA MMH. Dan selain itu juga kita akan mengundang para alumni-alumni yang sudah melalang buana ya, dan pasti ceritanya sangat banyak di luar sana. Oke. Oh iya, untuk podcast kali ini masuk kategori apa nih? Ini kategori bisik ya. Bincang asik tadi ya, Iya. soalnya agak santai ya bawaannya Benar. gitu kan. Oke. Berarti ada 2 program nih yang udah terkonsep gitu kan, Iya. yang udah direncanakan tuh udah ada 2 program ini. Nah, ada kemungkinan gak sih kalau nanti ke depannya itu bakalan nambah program atau nambah apa namanya cerita atau apa gitu, konsep gitu? Pastinya untuk kedepannya ada tambahan, tapi untuk saat ini kita cukup menjalani 2 itu karena supaya kita juga bisa konsisten akan konten yang kita tayangkan gitu. Tapi di lain waktu podcast kita juga buat konten-konten seperti ILM itu. Oh, berarti nggak terfokus di Di broadcast. podcast. Oh, berarti ada konsep lain lah ya. Iya. Biar nggak monoton Podcast gitu. terus, Oke. ya. Untuk videonya, video sendiri atau konten itu kan pasti ada durasinya tuh yang dipublish, yang diposting, yang di apa sih namanya update Ditayangkan ya. ditayangkan gitu. Durasinya tuh ada ini nggak? Ada patokannya nggak? Untuk durasinya sendiri nggak ada patokan yang benar-benar Khusus. harus segitu Oh, ya. gitu. Kemungkinan kalau tag videonya itu sekitar 20 menit itu cukup, karena kan setelah tag kan pasti juga ada sesi pengeditan, Oh, dan iya. itu kan kita nggak tahu ya dapatnya berapa menit. Oh, jadi potong-potong gitu. Iya, kemungkinan sekitar 10 sampai 15 menit itu sudah cukup. 10 sampai 15 menit. Iya sih, nggak terlalu lama, Iya, nggak pendek juga Iya. gitu ya. Dan standar ya. kalau itu durasi yang biasanya dilakukan podcast pada umumnya gitu. Dan kalau misalkan kepanjangan nanti juga yang nonton tuh Cepet bosen ya. cepat bosen, monoton gitu kan. Biar menghindari itu, yang penting makna atau pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan gitu kan. Benar. Yang pasti itu gitu. Jadi nanti konsepnya berarti harus harus pintar-pintar menyusun konsep, menyusun Iya. skrip, menyusun naskah kayak gitu kan ya. Oke, bicara tentang konsep kayak gitu, yang buat konsep kayak gini tuh siapa? Apakah dia langsung atau gimana? Untuk buat konsep pasti kan ada kumpulan sama anggota ya, dan itu kita merencanakan konsep apa sih yang harus kita buat untuk program broadcast dan baiknya tuh seperti apa. Bisa dibilang seperti brainstorming gitu. Kita tukar ide masing-masing, yang bagusnya, yang baiknya ke depan itu seperti apa. Nanti itu dipilih gitu. Saling diskusi sama teman-teman Iya. ya. Oh iya, bicara tentang teman-teman nih, tentang anggota gitu. Perekrutan anggotanya itu seperti apa? Apakah ada kriteria khusus nih yang harus masuk ke broadcast tuh harus kayak gini nih, harus kayak gini atau gimana? Kalau untuk kriteria khusus itu nggak ada. Karena kan yang namanya media broadcast itu umum ya, buat siapa yang mau bergabung silahkan. Tapi intinya nggak cuma ikut-ikutan teman. Biasanya kan ada ya yang pengen ikut karena temennya ngikut gitu. Tapi pasti kayak gitu nanti dia berhenti di tengah jalan, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi sebisa mungkin dari hati sendiri mengikuti media broadcast dan siap untuk menerima ilmu public speaking dan juga ilmu melatih mental gitu. Yang penting gak ada kriteria khusus atau kriteria utama. Yang penting mau belajar lah Iya. ya. Mau belajar, mau bekerja sama, mau berkontribusi di sini, bisa mewujudkan tadi rencana-rencananya. Yang pasti kan itu ya yang Iya. dicari kan, yang konsisten gitu, nggak langsung nanti sekali 2 kali langsung keluar. Keluar. Semoga yang kayak gitu dihindarkan lah ya. Amin. Oke. Sampai saat ini anggota yang udah tergabung di media broadcast MA MMH itu ada berapa orang? Alhamdulillah dari awal sampai sekarang masih konsisten ya. Ada kurang lebih 10 anggota. Untuk awal yang baik lah 10 ini ya. Iya. Semoga nanti gak berkurang nanti selanjutnya, tapi malah Amin. bertambah gitu kan ya. Amin. Harapan yang terbesar itu nggak berkurang Oke. anggotanya.
ada yang mau disampaikan deh ya untuk teman-teman semua nih yang ada di sini gitu, para anggota biar termotivasi, biar semangat gitu. Harapannya untuk tim, untuk partner saya, teman-teman semua di media broadcast, semangat semuanya dalam menjalankan program yang ada dan tugas yang sudah dibagi, terus konsisten, terus juga saling terbuka atas kekurangan satu sama lain gitu. Jadi kita bisa tahu nih gitu. Iya, teman-teman ya di sini ya, para anggota, para tim, semangat, terus optimis gitu, bantu ini ketuanya biar bisa menjalankan tugas-tugasnya bisa lancar ke depannya gitu. Karena perjuangan kan nggak bisa sendiri nih, harus bareng-bareng gitu kan ya. Oke. Terakhir nih Dea, harapan sebagai ketua broadcast gitu ya MAMMH ini ke depannya, harapan Dea tuh seperti apa? Harapan untuk media broadcast MAMMH ini semoga ini bisa dijadikan wadah ataupun perantara bagi anggota yang telah ada ataupun yang nantinya akan masuk ke sini sebagai sebagai wadah untuk bisa melatih public speaking ataupun mental ya, karena kan pastinya ilmu-ilmu tersebut dapat bermanfaat pada saat ini dan masa yang akan datang gitu. Jadi semoga bermanfaat gitu. Iya sih. Ini sebagai wadah udah difasilitasi madrasah, jadi kan seharusnya gitu. Alangkah baiknya digunakan secara maksimal, secara baik gitu, biar yang gak mubazir lah gitu. Oke. Terima kasih Dea atas kesempatannya, atas waktunya, udah bersedia menjadi narasumber hari ini. Iya, sama-sama. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke? Kita penutupan? Iya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.